pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul penentuan harga kamar hotel berdasarkan dynamic pricing model menggunakan metode nonlinear programming untuk memaksimalkan pendapatan kamar hotel. Ini adalah outline dari presentasi. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah teori, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada pengumpulan dan pemrosesan data, yang kelima ada analisis, dan yang keenam ada kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Pada bulan-bulan tertentu, terdapat bulan di mana demand sedang meningkat, yang dapat disebut dengan high season, seperti bulan-bulan pada liburan sekolah, dan pada bulan-bulan tertentu saat demand turun dapat disebut dengan low season. Dan pada waktu demand turun, kamar-kamar yang kosong masih menggunakan kos yang tinggi seperti listrik, kebersihan, dan lain-lain, sedangkan kamar tersebut tidak memberikan pendapatan pada perusahaan. Pada beberapa tahun terakhir, seperti tahun 2017 dan 2015, hotel tidak dapat mencapai target pendapatan. Oleh karena itu, metode pricing yang baru itu dibutuhkan. Hotel ini menggunakan static pricing, yaitu pada situasi apapun, harga pada hotel tersebut akan tetap sama. Static pricing itu dianggap kurang relevan untuk industri hotel karena akan menghilangkan kesempatan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Perusahaan harus hati-hati dan tepat dalam menentukan harga kamar hotel, karena apabila harga terlalu rendah, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dan apabila harga kamar terlalu tinggi, maka perusahaan akan kehilangan customer, sehingga dapat menyebabkan kamar kosong. Pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun-tahun terakhir, revenue management system menggunakan dynamic pricing itu terbukti dapat meningkatkan pendapatan di hospitality industry. Dynamic pricing semakin diadopsi dan sukses dioperasikan dalam mengevolusi kebijakan pricing pada industri hotel. Itu menurut Aziz pada tahun 2017 dan Guo pada 2013. Pertimbangan yang digunakan pada penelitian ini pada penentuan kebijakan pricing yaitu yang pertama elastisitas harga dan permintaan, yang kedua adalah length of stay atau lama menginap, dan yang ketiga adalah ramalan demand. Dengan data yang tersedia adalah data penjualan hotel pada 2017 dan 2018 dan menggunakan metode nonlinear programming. Rumusan masalahnya adalah bagaimana meramalkan demand kamar hotel menggunakan data-data demand tahun sebelumnya, dan yang kedua ada bagaimana menentukan harga menggunakan dynamic pricing berdasarkan dari hasil ramalan demand. Tujuan penelitian yaitu untuk meramalkan demand kamar di masa depan, dan yang kedua ada menentukan pricing policy atau kebijakan pricing menggunakan dynamic pricing model dari hasil peramalan. Batasan penelitian di sini adalah jumlah booking pada setiap kamar atau jumlah pesanan setiap kamar tidak melebihi kapasitas hotel pada malam tersebut. Dan yang kedua, hanya mengoptimasi pendapatan hotel. Cost atau biaya tidak dimasukkan dalam perhitungan. Yang ketiga, hanya memprediksi dan mengoptimasi pendapatan hotel untuk 1 bulan ke depan atau 31 hari. Dan yang keempat adalah pendapatan hotel yang diteliti hanya berdasarkan dari penjualan kamar hotel dan tidak mempertimbangkan pendapatan dari sumber lainnya. Dasar teori ini adalah proses revenue management. Yang pertama yaitu goals, itu menentukan tujuan dari revenue management tersebut seperti meningkatkan revenue atau mengurangi cost. Dan yang kedua adalah information, yaitu kita mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan revenue management. Dan yang ketiga ada analisis, kemudian forecasting,
kemudian ada decision, pengambilan keputusan, kemudian implementasi keputusan tersebut, dan kemudian evaluasi dari hasil implementasi tersebut, apakah berjalan sesuai rencana atau tidak. Dan ada winter exponential smoothing, yaitu metode apabila kita ingin meramalkan dan data memiliki seasonal komponen. Metode ini didasarkan dari 3 komponen smoothing. Yang pertama whole smoothing equation yaitu alpha, trend smoothing yaitu beta, dan seasonal smoothing yaitu gamma. Ini adalah rumus winter exponential smoothing yang digunakan untuk meramalkan demand. Ini ada dynamic pricing. Rumus dynamic pricing digunakan yang pertama adalah number room of allocated yaitu XAL, yaitu jumlah kamar pada malam tersebut. Kemudian adalah number of room reserve, yaitu jumlah kamar yang dipesan pada malam tersebut. Dan kemudian ada dynamic pricing model dengan R yaitu revenue. Ini adalah rumus nonlinear programming. Pada penelitian kali ini nonlinear programming kita akan menggunakan nonlinear programming dari aplikasi Microsoft Excel. Metode penelitian. Ini adalah model konseptual pada penelitian kali ini, yaitu di mana room demand dan room price, harga kamar, itu akan menjadi elastisitas harga dan permintaan. Kemudian ada harga kamar tersebut, kapasitas hotel, lama menginap, kemudian ada demand expectancy, yaitu hasil ramalan demand. Semuanya akan dirumuskan dan dimasukkan dalam model dynamic pricing yang akan menghasilkan harga kamar pada malam KL dan jumlah kamar yang dipesan pada malam KL. Ini adalah sistematika pemecahan masalah. Dan kita akan masuk ke collecting dan processing data. Ini adalah data demand untuk kamar superior pada tahun 2017 dan 2018. Dan ini adalah data untuk tipe kamar deluxe pada 2017 dan 2018. Di sini kita hanya akan mempertimbangkan kamar superior dan deluxe karena kamar-kamar tersebutlah yang harganya paling rendah dan paling banyak dicari, yaitu superior dengan harga 500.000 per malamnya, dengan jumlah kamar hotel tersebut ada 26 kamar, dan deluxe dengan harga 600.000 dengan jumlah kamar 12. Processing data, terdapat 4 tahap pada proses data kali ini, yaitu ada data pattern identification, kemudian ada peramalan demand, kemudian ada dynamic pricing model formulation, dan keempat adalah penyelesaian dynamic pricing model menggunakan metode nonlinear programming. Data pattern itu ada 4, yaitu ada horizontal pattern, yaitu di mana data berfluktuasi pada mean atau rata-rata yang sama. Kemudian ada seasonal pattern, apabila data dipengaruhi oleh seasonal factor seperti per 4 bulan atau per bulan atau pada hari-hari tertentu pada minggu tersebut. Kemudian ada tipe trend, yaitu apabila ada kenaikan atau penurunan jangka panjang. Dan ada data siklis. Ini adalah perbandingan demand 2017 dan 2018 untuk kamar superior dan deluxe, di mana garis biru adalah tahun 2017 dan 2018. Dapat dilihat bahwa data tersebut dapat dibilang mirip karena kenaikan dan penurunannya sangat mirip. Jadi kita dapat simpulkan bahwa data yang terdapat pada kamar hotel ini adalah data seasonal. Oleh karena itu, kita akan menggunakan metode peramalan winter, karena metode peramalan winter ini sangat mempertimbangkan seasonal trend dan faktor. Oleh karena itu, metode ini adalah metode terbaik yang dapat digunakan untuk meramalkan demand untuk tipe data seasonal. Ini adalah contoh perhitungan dari peramalan demand tersebut. Nah, hasil yang didapatkan adalah hasil yang didapatkan dari peramalan ini adalah demand kamar pada tanggal tersebut
dan berapa lama dia menginap. Jadi kita akan meramalkan demand pada 1 hari ke depan dengan 1 hari menginap. Dan kita akan mengulangi proses ini hingga 7 hari menginap. Jadi pada contohnya kali ini, saya akan pada ramalan hari pertama, saya akan menentukan D itu 1 dan 1, yaitu D pada tanggal 1 dan 1 hari. Dan kita akan mengulangi hingga D31 dengan 7 hari. Karena maksimal menginap pada data history itu 7 hari. Ini adalah contoh hasil perhitungan demand forecasting, tapi ini hanya untuk yang 1 hari menginap. Ini untuk tipe deluxe. Dan ini adalah influence diagram untuk dynamic pricing modelnya, di mana kapasitas hotel, harga nominal hotel, elastisitas harga dan permintaan itu akan data demand 2017-2018 akan menjadi hasil peramalan demand, dan semuanya akan masuk dalam perhitungan jumlah kamar yang dialokasikan berdasarkan lama menginap. Setelah mendapatkan itu, maka akan menjadi jumlah kamar yang dipesan pada malam tersebut. Harga kamar per hari akan dimasukkan untuk menjadi total revenue. Ini adalah dynamic pricing model yang digunakan, di mana RK itu adalah pendapatan pada kamar K untuk 31 hari, PKL yaitu harga kamar K untuk malam ke L, OKL yaitu jumlah kamar K yang terjual untuk malam L, XAL adalah jumlah kamar yang dialokasikan berdasarkan dari lama menginap, dan DAL adalah ramalan demand berdasarkan lama menginap. Ini adalah model verifikasinya. Dapat dilihat di sini model sudah diverifikasi. Ini adalah perhitungan untuk kamar superior, di mana X11 itu 5,8469, yaitu 5,8 kamar dan dapat dibuatkan menjadi 6 kamar. Ini adalah hasil perhitungan dari XAL, yaitu jumlah kamar yang dialokasikan untuk tipe kamar superior untuk dari untuk setiap harinya dengan lama menginap dari 1 hari hingga 7 hari. Ini untuk tipe kamar deluxe. Setelah mendapatkan value XAL, kita akan menentukan OKL, yaitu jumlah kamar yang sudah dipastikan akan dipesan. Untuk mencari nilai OKL, kita akan menggunakan perhitungan 4.3. Ini ada di bawah ini adalah contoh perhitungan OKL. Ini adalah hasil perhitungan OKL untuk tanggal ke L untuk tipe kamar superior dan deluxe. Nah, pada dynamic pricing kali ini kita akan menggunakan nonlinear programming dari Excel, di mana tabel di kiri adalah sebelum dioptimasi menggunakan nonlinear programming, dan di kanan adalah setelah dioptimasi, di mana PL adalah harga kamar tersebut dan OL adalah jumlah kamar yang akan terjual pada malam tersebut. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari dynamic pricing tersebut untuk kamar deluxe. Dengan yang sama, yang di kiri adalah harga kamar sebelum dioptimasi, dan tabel di kanan setelah dioptimasi.
di mana PL adalah harga kamar dan OL adalah jumlah kamar yang terjual. Validasi model, analisis. Terdapat keuntungan dan ketidakuntungan pada model tersebut, yaitu keuntungannya adalah hanya menggunakan data internal hotel, mudah diimplementasikan, kemudian mengisi kekosongan metode dalam menentukan harga, dan yang keempat adalah model merepresentasikan kenaikan dan penurunan demand berdasarkan harga. Ketidakuntungannya adalah tidak mempertimbangkan komponen lain seperti overbooking, group size, dan yang lainnya. Kemudian dapat menyebabkan ketidakpuasan customer yang menginap lebih dari 1 hari karena ada perubahan harga. Oleh karena itu, hotel harus memiliki kebijakan dalam menampilkan harga tersebut kepada customer untuk menghindari ketidakpuasan ini. Analisis sensitivitas. Ini adalah analisis sensitivitas yang dilakukan. Apabila elastisitas terjadi 50% lebih tinggi atau lebih rendah dari elastisitas awal, secara teori akan menghasilkan perubahan revenue 24 hingga 36%. Ini adalah perbandingan dari revenue yang didapatkan dari penelitian kita. Optimisasi dapat meningkatkan hasil penjualan hingga 27% dari harga yang lama. Kebijakan pricing yang dibuat menggunakan dynamic pricing dapat meningkatkan pendapatan hotel. Pada lain hal, kebijakan dengan static pricing itu kurang tepat karena tidak dapat mengimbangi demand yang ada. Oleh karena itu, dapat mengurangi keinginan customer pada hotel dan mengurangi revenue yang dapat digunakan dengan saat demand sedang tinggi dan dapat dicapai. Conclusion dan suggestion. Kesimpulannya adalah pada forecasting proses, winter exponential smoothing itu cocok digunakan untuk memprediksi demand kamar hotel karena demand hotel memiliki seasonal komponen yang menjadi karakteristik data seasonal seperti weekend, liburan sekolah, libur nasional, long weekend, dan komponen seasonal lainnya. Dan kemudian yang kedua adalah dynamic pricing model menghasilkan harga kamar hotel yang optimal setiap harinya, dan harga kamar hotel dapat berubah setiap harinya menyeimbangkan dengan demand yang tinggi. Pendapatan yang didapatkan dari dynamic pricing model yaitu sebesar 155.951.173, di mana nilai tersebut memiliki perbedaan 27% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pendapatan dengan harga yang lama atau harga yang tetap. Saran untuk hotel yaitu yang pertama, untuk membuat desain revenue management system sehingga revenue management proses dapat dilakukan secara otomatis sehingga dapat mengurangi waktu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah meningkatkan infrastruktur hotel dan mempromosikan hotel untuk meningkatkan keinginan customer sehingga revenue dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi. Yang kemudian ada melakukan percobaan harga dari hasil penelitian ini untuk mengawasi dan melihat apakah benar ada kenaikan pendapatan. Apabila benar dapat meningkatkan pendapatan, maka hotel dapat menggunakan proposal dari penelitian ini. Saran untuk penelitian berikutnya
yaitu yang pertama mempertimbangkan komponen reservasi lainnya seperti overbooking, group size, no-show, dan sisa kamar ke dalam model untuk meningkatkan ketepatan dari pricing policy atau kebijakan pricing. Kemudian adalah membuat sistem yang dapat secara otomatis menentukan harga berdasarkan dari data yang diinput setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.